Cita segera itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita segera itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, kau tempatkan semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku. Ya, shalom saudara. Kita bisa bertemu hari ini sekali lagi adalah anugerah Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, maka kita tidak akan pernah sampai seperti saat hari ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, di dalam kesempatan hari ini saya akan sampaikan firman Allah dengan satu tema. Ciri hidup. Ciri hidup. Artinya ciri itu apa ya? Tanda ya. Kehidupan sebagai anak Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, yakin enggak saudara sebagai anak Allah? Yakin. Haleluya. Nah, saudaraku, siapa anak Allah itu? Ya. Ada ajaran yang mengatakan Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diperanakkan. Oh my God. Betul nggak? Betul itu. Allah nggak mungkin punya anak. Dan Allah itu adanya tidak diperanakkan. Ya. Kenapa? Allah itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Bahkan semua yang ada ini diciptakan oleh Dia sendiri. Jadi benar itu pernyataan. Allah tidak beranak. Dan Allah, karena Allah itu roh. Dan Allah tidak diperanakkan. Nah, tetapi anehnya di sini ada gelar sebutan bagi kita orang Kristen ini sebagai anak Allah. Anak Allah yang dimaksudkan di sini ini bukan dari faktor keturunan daging, bukan. Tetapi ini adalah sebutan. Ya. Sebutan sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan itu menjadi satu kebanggaan loh, saudara. Kalau kita disebut anak Allah itu banyak orang kepingin juga loh. Kenapa? Kalau ada orang tua hubungannya dengan anak, itu anak jadi bangga. Karena apa? Orang tua pasti merawat. Orang tua pasti memelihara. Jadi kalau ada sebutan sebagai anak Allah, itu merupakan satu kebanggaan. Banyak orang yang kepingin jadi anak Allah, tapi nggak tahu jalannya. Ya. Nah, bagaimana saudaraku cara menjadi anak Allah? Oh, itu mudah. Mudah. Tuhan kasih cara. Bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Ya, baik, kita akan membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12.
Tetapi semua orang, siapa saja yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa itu yang menerima? Yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Ini gampang kan kuncinya? Orang tidak bisa menjadi anak Allah kalau tidak percaya. Ya, memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi secara rohani, dia mengangkat setiap orang yang menerima dia dan yang kemudian percaya. Itulah yang disebut anak-anak Allah. Ya, modalnya hanya percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya. Jadi kalau tidak percaya sampai kapanpun, jangankan sebutan, saudara, nasibnya itu juga akan menjadi satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, lihatlah, waduh, perhatikan saudara ya, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Wih, disebut. Bayangkan kalau saya jadi anaknya presiden, seneng nggak? Itu baru presiden, saudara. Tapi coba bayangkan. Ya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Karena tidak mengenal maka ngolok-ngolok terus kan. Dunia tidak mengenal kita. Kenapa? Sebab dia tidak mengenal dia. Saudara kenal dengan Yesus? Ayo. Gimana kenalnya? Ada nyanyian kan mengatakan, aku kenal Tuhan Yesus, tangannya ada tandaku kenal. Aku kenal Tuhan Yesus, rusuknya ada tandaku kenal. Tuhan Yesus tangannya berlubang paku, rusuknya ditombak. Saudara dulu, kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, karena dunia tidak mengenal Tuhan. Itu saja. Makanya mereka karena tidak kenal siapa kita, seringkali ngolok-ngolok, ya, ngejek. Tapi biarkan aja, ya. Kita lah yang orang yang paling berbahagia. Pokoknya percaya Yesus, dia adalah anak Allah. Ya, tapi untuk menjadi anak Allah itu enggak sederhana itu, saudara. Dari temanya, diri hidup sebagai anak-anak Allah. Ini yang penting. Ya, ada cirinya, ya. Ada ketentuan supaya posisi kita ini sebagai anak Allah tetap dan itu bisa menyenangkan Allah. Loh, bisa jadi dibatalkan loh. Orang tua saja ada yang sering menganggap anaknya itu bukan anaknya kok. Bisa kok. Gak sudi dari anak kamu, ya kan? Banyak orang tua menolak anak karena apa? Mereka tidak sesuai, tidak cocok dengan keinginan orang tua. Nggak nurut sama orang tua. Nah, demikian pula kita sebagai anak Allah. Saudara, kita mesti bangga ya, sekali lagi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa dianggap sebagai anak Allah kalau nggak percaya sama dia. Kita sudah percaya. Tapi sebagai anak Allah itu ada ciri hidup, ada gaya hidupnya.
sehingga status sebagai anak Allah itu menyenangkan ya Allah. Nah, ciri-ciri hidup ya kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Wah, Allah menciptakan manusia melebihi daripada yang lain cara penciptaannya. Karena dia ada manusia itu menjadi makhluk ya ciptaan yang sangat disayang, diperhatikan oleh Allah. Tapi ujungnya kemudian aku akan menghapuskan semua manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi ini, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal. Wih, Allah bisa ketun. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bayangkan kalau orang bisa kesel, menyesal. Saudara mungkin buat apa barang nggak jadi, wanting aja, habis riwayatnya. Ya, Allah telah menciptakan manusia, tetapi ternyata manusia itu mengecewakan. Dan ujungnya berkata Allah Tuhan, aku getol, aku menyesal telah menjadikan manusia, maka aku akan musnahkan. Wah, saudara, kalau Allah memusnahkan itu suwe mijet woing ranti, ya kan? Tahu ranti kan? Ranti itu kayak tomat gitu loh, kecil. Ya, jadi kalau dipijet enggak lama. Tapi Allah kalau bekerja lebih cepat dari mencet itu tadi. Wah, suwi mijet poing ranting. Coba bayangkan kalau Allah sudah menyesal. Nah, saudaraku, kalau Allah sudah menyesal tidak ada bisa menghalangi. Apa yang dilakukan? Nah, tadi dikatakan, aku akan habisi. Padahal ciptaannya sendiri loh, saudara. Coba bayangkan kalau ada orang tua sudah melahirkan soro-soro, anaknya kurang ajar, kok nggak dihabisi? Untung ada hukum di dunia ini sehingga banyak orang tua sudah nggak usah bunuh anaknya, usir aja. Bayangkan kalau Allah ketun, saudara, menyesal aku menjadikan manusia, ya, aku akan habisi. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik di sini. Satu sosok, bahkan satu keluarga yang menarik hati Allah. Ya, dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini ayat yang ke-8. Tetapi Nuh itu mendapatkan kasih karunia, wow, di mata Tuhan. Waduh, ada perbedaan kasih karunia, ada apa ya? Ya, namanya cinta daripada diberikan cinta oleh Allah. Satu sosok yang namanya Nuh. Jadi bukan tanpa alasan. Kenapa kok Nuh diperhatikan? Kenapa kok Nuh dapat kasih karunia? Sedangkan Allah ingin memusnahkan semua ciptaannya. Tetapi ternyata Nuh mendapatkan kasih karunia. Sekali lagi, bukan tanpa alasan. Ya, dalam ayat yang ke-9 dikatakan di situ, inilah riwayatnya Nuh. Kenapa Nuh itu mendapatkan kasih karunia? Apa Allah pilih kasih? Tidak. Ada penyebabnya. Dikatakan inilah ceritanya Nuh, riwayatnya Nuh, sejarahnya Nuh. Nuh itu adalah seorang yang benar. Oh, baik.
Orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya yang rusak itu beda. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah ini, saudara. Ya. Jadi perhatikan, ini penilaian, bukan manusia loh ya yang menilai, tapi Allah sendiri yang menilai. Bayangkan kalau Allah menilai kita, waduh, luar biasa. Nuh itu adalah seorang yang benar, ya. Nah, dia hidup di dalam kebenaran. Itu tadi ya. Nuh adalah seorang yang benar. Yang kedua, dia hidup di dalam kekudusan, tidak bercela, tidak ada cacatnya. Ini di pandangan mata Allah. Kalau di pandangan manusia ini seringkali, waduh, wong itu apik, ya, tapi ternyata jahat, nggak ngerti kan hatinya. Tapi kalau Allah yang menilai, tidak mungkin salah. Dan yang ketiga dikatakan, dia hidup bergaul dengan Allah. Ini kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia. Bukan kebetulan, tapi benar-benar satu kenyataan. Allah memperhatikan Nuh. Dan kemudian dikatakan, ya, Nuh itu mendapatkan kasih karunia. Bukan karena Allah pilih kasih. Tidak. Penyebabnya adalah pola hidup dari Nuh itu, saudara. Ya, jadi jangan dipikir bahwa Nuh itu tidak ada satu perjuangan dalam pola hidupnya. Dia seorang yang benar, hidup benar, nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya di tengah-tengah bangsa yang bengkok. Dan satu hal, dia hidup bergaul dengan Allah. Ya, bulat sama Gusti Allah. Coba bayangkan, ya. Baik, kita lihat yang pertama. Nuh itu hidup di dalam kebenaran. Ya. Kejadian pasal 6 ayat 9 tadi dikatakan, inilah riwayatnya Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Jadi hidup di dalam kebenaran. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 29, dikatakan di sana, jikalau kamu tahu ya, bahwa Allah atau Yesus itu adalah benar, maka harus kamu tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran itulah daripadanya atau anak Allah. Ini saudara kuncinya. Ciri hidup sebagai anak Allah yang lahir daripadanya, katanya, itu adalah hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, kebenaran ini bukan nilai dari manusia ya. Kalau manusia yang nyawang, waduh, waduh, benar, iya, ada tujuannya, untuk maksudnya, ya, sehingga pura-pura benar. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Di pemandangan mata Allah, Nuh itu adalah orang yang benar dan layak disebut anak Allah, ya. Nah, yang dimaksudkan benar itu berarti tidak ada penyimpangan. Benar, tidak ada penyimpangan, ya, dari apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Benar lewat jalurnya, ya. Jadi mulai perkataannya benar, tidak gampang bohong. Ya, beda dengan manusia ini kan seringkali, ya, kebanyakan ciri khasnya kan gitu, sering bohong, janji-janji nggak ditepati, isu dele sore jadi tempe, berubah, ya. Dia berkata jujur, orang benar itu, ya, tidak suka bohong, dapat dipercaya dalam perkataan. Bisa dipercaya enggak?
utang nggak bayar. Siapa yang punya utang di sini? Ya, ya saya juga punya utang ya. Tiap bulan mesti saya bayar listrik, telkom, air. Ya, sebenarnya saya nggak mau utang, saudara. Tak bayar di depan nggak mau. Loh, jangan Pak, bulan depan aja bayar. Ya, kepaksa mengutang kan? Ya, tapi nggak salah kalau hutang. Ya, yang penting jujur, bayar. Ya, jadi saudara, orang yang benar itu dapat dipercaya. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25 dikatakan di situ. Karena itu, kalau kita sebagai anak Allah, karena itu buanglah dusta, buanglah tipu daya, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Betul? Berkata benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Apalagi dengan sesama kita ini, karena kita satu anggota tubuh daripada Kristus. Ya, ayo, please, untuk gampang wudhu, tutup. Ya, saudara, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10 katakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Duh, ternyata iblis juga ngangkat manusia jadi anaknya loh. Ya, karena siapa yang percaya kepada Allah disebut anak Allah. Siapa yang percaya kepada Satan disebut anak Satan. Iblis. Ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, tapi Nuh berbuat kebenaran. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Ya, siapa yang tidak berbuat benar itu adalah anak-anak iblis. Ya, apa yang dilakukan serba melenceng-melenceng. Ya, ada tujuan yang nggak benar, saudara. Tetapi anak-anak Allah itu adalah bertindak dalam kebenaran. Hidupnya selalu ditandai dengan kebenaran, sehingga kemudian dia dapat dipercaya. Jangan sampai ada orang ketika kita datang langsung pindah semua. Hati-hati loh, bujuan, gak kena dipercaya. Tapi coba, kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita akan disambut. Ya, tapi kalau enggak, pasti, begitu dekat aja sudah. Ya, jadi kita perhatikan di sini, kenapa Nuh itu mendapatkan kasih karunia? Karena dia memiliki gaya hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu yang pertama, dia hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, dia hidup di dalam kekudusan. Apa arti itu kudus? Ya, bukan orang kudus ya. Kudus itu artinya suci, tidak cacat. Nah, tadi dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah yang pertama seorang yang benar. Dan yang kedua, dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Loh, coba bayangkan. Kok dia hidup berbeda dengan orang-orang lain? Kok nggak ikut kan? Biasanya mayoritas itu lebih menang. Orang banyak berbuat jahat. Ya, mereka hidup di dalam dosa semua. Ya, setiap ketemu wanita langsung diambil. Kalau saudara baca itu di dalam Kejadian pasal 6.
Waduh. Sampai kemudian muncul anak-anak raksasa-raksasa. Anehnya, di tengah-tengah masyarakat yang brutal, masyarakat yang rusak, dia nggak terpengaruh. Alkitab sendiri mengatakan Nuh itu adalah orang yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Yuk, bagaimana kita punya ciri hidup sebagai anak Allah di tengah-tengah masyarakat yang berbeda dengan kita, beda budayanya, ya, beda kebiasaannya. Kalau masyarakat suka mabuk, kita ikut mabuk, ya. Kalau masyarakat suka berjudi, kita ikut berjudi, ya. Ada peribahasa mengatakan di kandang kambing kami, di kandang ayam kami, jadi artinya dia menyesuaikan di mana dia ada. Masyarakat yang bagaimanapun juga diikuti. Nah, pada zaman yang Nuh itu rusak semua. Hidup dalam perzinahan, hidup di dalam kejahatan. Tapi Nuh tidak ikut. Alkitab ini yang menilai dia. Ya, firman Allah yang menilai dia. Dan dia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dia punya gaya hidup sebagai anak Allah yang dikatakan tidak bercela. Dia hidup kudus, ya. Dan hidup kudus ini mutlak, saudara, ya, menjadi tuntutan, ya, bukan pilihan, ya. Aku mau kudus terserah, enggak. Sebagai anak Allah itu menjadi satu ketetapan. Ya, tidak asal begitu saja kita sebagai orang Kristen yang penting percaya. Oh, enggak. Ya. Kenapa sih kok harus kudus? Ya, saudara, anak itu paling tidak harus sama jejaknya dengan orang tua. Ya. Nah, kalau kita anak Allah, maka kondisi kita harus cocok persis seperti Allah. Ya, 1 Petrus pasal 15 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi saudara tidak hanya kudus di kaki, tapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ini harus hidup kudus, ya, harus kudus dalam seluruh hidupmu, mulai dari jalan pikiran kita, perasaan hati kita, sampai kepada tindakan kita, itu harus ditandai hidup yang kudus sebagai anak Allah, ya. Dan kita mencontoh, karena kita anak Allah, kita mencontoh Bapa, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nah, karena Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus, maka mau tidak mau, ya, merupakan satu ketetapan kita harus kudus, ya. Sebab ada tertulis di situ, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi ini satu ketentuan, ketetapan. Orang Kristen yang dikatakan sebagai anak Allah harus pertama hidup dalam kebenaran, dan yang kedua hidup dalam kekudusan. Di mana saja. Bukan waktu di rumah karena kumpul sama istri, kumpul sama suami, tapi di luar rumah beda lagi. Enggak. Di mana saja. Ya. Lagi-lagi kekudusan itu bukan pilihan. Yes, aku milih hidup kudus. Aku milih hidup ini. Enggak. Itu merupakan satu keharusan. Ketetapan.
Siapapun kita, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, harus hidup ditandai dengan kekudusan. Nah, dalam surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini penting ya, tetapi satu hal yang lebih penting lagi. Dan kejar kekudusan. Apa maksudnya mengejar kekudusan ini? Berusaha untuk meraih. Orang ngejar itu kan berusaha untuk mendapatkan. Kejar kekudusan. Jadi kekudusan itu satu hal yang perlu kita dapatkan, perlu kita miliki dengan cara berusaha untuk dapat menikmati kekudusan. Sekali lagi, dari ujung rambut sampai telapak kaki, cara kita memandang, ya, cara kita melangkah, dan lain sebagainya. Karena saudaraku, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lihat saja nggak bisa, apalagi mendekat, apalagi kemudian menikmati berkatnya. Hidup dalam kekudusan, tidak bisa melihat. Ya, kalau ada orang tua bilang begini, mulai sekarang jangan ketemu saya lagi, artinya jangan lihat wajah saya lagi. Sama kan? Kenapa? Hidupnya nggak benar, hidupnya nggak layak. Jadi Allah berkata, siapa yang tidak hidup dalam kekudusan tidak layak memandang. Ya, jadi melihat Tuhan aja nggak bisa. Ya, saudara, sekali lagi kita dipanggil supaya kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan sekeliling kita. Ya, nggak salah saudara tinggal di mana saja, di kampung kayak, atau di jalan raya kayak, di villa-villa kayak, ya, nggak masalah. Memang yang rawan itu kalau hidup di kampung, ya. Bisa kita dibenci sama tetangga kalau kita nggak ikut-ikutan, itu loh. Ya. Tapi apapun alasannya, saudara, kita harus berbeda dengan sekeliling kita, ya. Dan kita harus memiliki nilai hidup yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, terutama hidup di dalam kekudusan. Ya, karena Pak Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus. Jadi hidup benar, hidup kudus, dan yang ketiga tadi, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Bergaul. Bergaul ini apa? Akrab. Ya. Akrab sama Allah, ya. Kejadian pasal 6 ayat 9 tadi dikatakan di situ. Inilah riwayat Nuh. Pertama, dia adalah seorang yang benar. Yang kedua, dia seorang nggak bercacat, dia hidup kudus. Dan yang ketiga, hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul, ya, haleluya. Bergaul dengan Allah ini artinya gini, saudara. Tidak hanya sekedar mendengar firman, ya. Kemudian harus percaya. Banyak orang loh suka mendengar firman Allah tapi nggak percaya. Hanya ke gereja hanya satu tradisi saja. Aku nang gereja gara-gara diajak orang tuaku. Ya, karena diajak orang tua, dia ke gereja. Dia dengar firman Allah, tapi nggak percaya. Itu salah. Bergaul dengan Allah itu, kita bisa bergaul dengan Allah dengan cara mendengarkan firman-Nya. Tapi tidak hanya sekedar dengarkan. Ya, saudaraku, tetapi harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kembali kepada riwayat Nuh ini, saudara, ya.
Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ini agak panjang ayatnya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Jadi semua akan diakhiri. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dunia juga akan dihancurkan. Semuanya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Saudara, Nuh belum pernah melihat Allah. Sama itu saudara pernah melihat Allah? Tapi dia dengar firman-Nya. Ini penting. Ketika dia mendengarkan firman-Nya, dia memperhatikan. Bahkan firman-Nya memerintahkan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Kayu gofir ini mungkin kalau yang di sini ini kayu besi itu ya, kan kuat ya. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Coba renungkan saudara. Nuh itu hidup di daratan, nggak di pinggir laut. Kok disuruh buat kapal gitu loh? Coba bayangkan kalau saudara, masuk akal enggak? Tapi Nuh nggak bantah itu. Ya, dia dengar aja perintahnya. Dia dengar sampai tuntas. Ya, kamu buat bahtera atau kapal dan kamu buat petak-petak, ya. Petak-petak kamar-kamar berarti. Ya. Di dalam kapal ada kamar-kamarnya gitu ya. Dan kemudian kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Jadi kalau sudah jadi nanti itu harus ditir. Ya, dikasih apa tir ya? Lem. Kalau mungkin sekarang jadi itu nodrop. Ya. Supaya apa? Air nggak bisa masuk. Ini Nuh dapat perintah. Beginilah, engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Berapa meter ini saudara? Kalau satu hasta itu dari ujung tangan ini sampai pundak sebelah kanan. Kira-kira 45 cm. Itu satu hasta. Kalau 300 berarti berapa meter? 135 meter. Ya? 135 meter. 135 meter. 135. 135 meter loh. Panjang. Ya. 50 hasta lebarnya. Berarti 20 lebih. Dan tingginya 30 hasta. Jadi membuat kapal, suruh buat kapal tapi enggak karpe dhewe sekarang. Ada tugas-tugas tertentu tapi ini dengar aja ya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Jadi kalau saya jadi kasih pintu untuk masuk. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Wih. Jadi sudah di kamar-kamar tingkat 3 lagi. Kayak villa ya, apartemen. Cuma kalau saudara mungkin mikir ya, memang di daratan suruh buat kapal kayak gini. Ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air meliputi bumi ini secara bukan di laut, di darat, tapi nanti Tuhan kirimkan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa.
Ini kira-kira benar jadi enggak ya? Mungkin Nuh bisa berpikir seperti itu ya. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi kira-kira yang akan mendapatkan prioritas keselamatannya berapa orang? 8. Nuh dan istri, Sem dan istri, Ham dan istri, Yafet dan istri. Karena anaknya Nuh itu Sem, Ham dan Yafet. Jadi suami istri itu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi makanya jangan sembrono, saudara. Ya, karena keluarga kita itu diperhatikan loh. Sama Allah kalau kita hidup benar, ya, di hadapan Allah. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Kamu jangan lupa ya, bawa kambing satu pasang, kucing satu pasang, ya, bawa masuk supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa sepasang. Ya, ini satu perintah yang kalau dipikir dengan nalar nggak bisa diterima ini. Ya, mosok barang yang mustahil ini kok bisa jadi mustajab? Nggak bisa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Jadi ternyata pasangan-pasangan itu diperhatikan loh oleh Allah, ya, baik manusia sampai kepada hewan sekalipun. Kenapa? Supaya terjadi pertumbuhan, ya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Suruh persiapan cadangan kebutuhan hidup juga, ya. Kira-kira mustahil enggak? Kalau saya mungkin pada waktu bisa bantah sama. Bagaimana, Pak? Suruh buat perahu, kita ini hidup di darat. Bagaimana saya harus kerjakan ini? Mana mungkin saya cuma 4 orang laki-laki saja bisa membuat perahu. Yang benar aja pasti bantah juga, ayo. Tapi Dawi mengatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah itu artinya bisa mendengar firman Allah. Dan tidak hanya sekedar mendengar, tapi kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang penting, ya. Nah, kita perhatikan tadi apa yang dikerjakan oleh Nuh. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat, cocok, persis seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukan, tidak nyimpang. Bayangkan rekayasanya, dia harus cari kayu, digergaji bersama dengan anak-anaknya, mulai membuat perahu yang begitu besar dan luasnya, saudara. Kemudian cari penambal-penambalnya dan lain sebagainya. Kemudian dia kumpulkan hewan-hewan, ya, buat perahu nggak sembarangan, ya, kapal bahtera itu nggak sembarangan, bertingkat, berkamar-kamar, ya, supaya nggak keliru nanti. Kalau kamarnya masing-masing, ya kan tidak keliru siapa jodohnya, kan itu dibuat berpetak-petak. Coba bayangkan, tapi Nuh melakukannya cocok persis, nggak nyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu hebatnya, saudara. Bagaimana dengan kita sekarang? Kalau kita yakin kita adalah anak-anak Allah, bisakah kita hidup seperti ini, Nuh?
Loh, itu kan zaman dulu. Loh, zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak berbeda, saudara. Apa yang diinginkan Allah itu tetap sama. Ya. Sebab itu kita mesti bisa kerjakan. Nah, saudara, untuk bisa melakukan satu tindakan, orang itu pasti mikir dulu ya. Kalau kita mau mengerjakan apa-apa kan mikir dulu. Nah, seperti Nuh ini waktu jadi perintahkan Allah, mikir nggak? Ini bener enggak ya? Bener enggak ya? Nah, dari hasil pemikiran itu muncul tindakan. Nah, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jangan mikir yang lain ya. Mikir yang menyimpang-menyimpang itu jangan. Tapi pikirkanlah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Pikirkanlah itu. Ya. Kalau pikiran itu tidak dilatih, maka orang itu bisa tersesat. Ya. Maka perlu dilatih. Jadi kita harus berpikir yang benar. Berpikir sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Ya. So, kalau tidak, saudara, pengaruh dunia ini banyak, kita bisa tersesat, ya. Pikiran Hawa saja gagal ketika dia bertemu dengan ular. Hawa, kamu dibohongi oleh Allah itu. Coba kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Coba. Pikirannya mulai terganggu. Komunikasi dengan ular. Hati-hati, saudara ya, lingkungan kita kadang-kadang membuat kita berpikir tidak benar. Tapi Nuh, dia antara orang sejamannya, dia hidup tidak bercacat. Ya, tapi itu mari kita memikirkan yang benar. Ya. Efesus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Dikatakan di situ, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah ini. Jadi pikirannya dulu seperti itu. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Berarti kan saudara, karena dengan pikirannya maka melakukan tindakan yang salah, yang pasti akan mendapatkan murka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, kembali kepada kasih karunia. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Nah, sebab itu dia diselamatkan dari murka yang akan dikerjakan oleh Allah pada waktu itu menghabisi semua bangsa. Jadi sekali lagi, saudara, pikiran itu penting ya. Manusia diberikan apa ya? Daya pikir untuk memilihkan yang sesuai ya. Jadi jangan sampai memikirkan hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang jahat, ya, ketimbang yang benar ya. Tapi marilah kita menawan segala pikiran kita ini, ya. Menawan itu artinya ya menyerahkanlah ya segala pikiran kita ini kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan satu hal yang sangat luar biasa, kami menawan segala pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus.
pikiran ini, saudara, kita taklukkan kepada Kristus. Jadi artinya kalau kita berpikir sesuaikan dengan firman Allah. Kira-kira cocok enggak? Cocok enggak? Seringkali kita antem kromo, saudara ya. Begitu berpikir langsung bertindak, akhirnya masalah terjadi atas hidup kita. Ya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Nggak ada. Sehingga kemudian ia dapat menasihati Tuhan? Nggak ada. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, kami memiliki pikiran Kristus. Ini saudara, ya, kita harus memiliki pikiran Yesus Kristus. Pikiran Tuhan itu tidak pernah menyimpang, saudara ya. Apa yang dipikirkan pasti benar, ya. Sebab itu dalam Filipi pasal 2 ayat 5 di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama meletakkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran ditransfer pada kita, dicangkokkan ya, ditransplantasikan atas hidup kita, sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Tidak ada kesombongan. Sebab di dalam ayat selanjutnya dikatakan walaupun dia setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia merendahkan dirinya, ya, rela menjadi manusia, dan dalam keadaannya manusia sampai dia rela mati di atas kayu salib. Pikiran Kristus adalah pikiran yang sangat luar biasa. Sebab itu Tuhan pernah berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan kamu pasti akan mendapatkan ketenangan. Ya, bagaimana kita dapat memahami pikiran Kristus? Melalui firman-Nya. Karena apa yang disampaikan di dalam pemberitaan firman, di dalam khotbah, itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ingin memiliki pikiran yang sama seperti Kristus, dengarkan firman Allah dengan baik. Saudara datang di sini, jangan dengan aktivitas lain, tapi dengar firman Allah. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar mendengar atau sering baca, tetapi berlanjut dengan praktek firman Allah, melakukan firman, ya, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Ciri hidup orang, ya, sebagai anak Allah adalah hidup dalam kebenaran, ya, hidup dalam kekudusan, dan hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana kita bisa mengerti ini? Belajar dari firman Allah. Di mana kita belajar firman Allah? Setia, rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, sebab seringkali kita baca sendiri masih bingung apa maksudnya ini. Tapi dengan datang ke gereja, setia ke gereja, dengar, perhatikan firman Allah, kemudian melangkah melakukan firman Allah, pasti Tuhan berkenan atas hidup kita dan kita pasti berbahagia. Amin. Iya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya.